Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Oki Ariana akan melakukan sentimen analisis, di mana di sini sentimennya saya menggunakan dua kelas, yaitu positif dan negatif. Namun sebenarnya di sini sentimen analisis itu ada tiga kelas ya, yaitu yang pertama positif, negatif, dan netral, yang berada di tengah-tengah. Namun pada sentimen analisis di sini saya menggunakan dua kelas, yaitu positif dan negatif. Yang saya buat menggunakan Google Colab. Langsung saja. Di sini pertama saya melakukan pemanggilan terhadap drive. Namun di sini datanya sudah saya masukkan ke dalam Google Drive saya, sehingga pada pembuatan sentimen analisisnya datanya itu saya letak di drive, kemudian saya panggil. Ini untuk menghubungkan antara Google Drive-nya ke programnya. Kemudian saya membuat library-nya. Di sini ada Pandas, NumPy, dan lain-lain. Kemudian di sini ada load dataset. Tahapannya ini berfungsi untuk memasukkan datanya yang udah saya letakkan di Google Drive. Itu pertama memanggil Google Drive-nya yang ini, seperti yang sudah kita hubungkan di sini. Kemudian ini Google Drive saya sendiri. Kemudian masuk ke folder sentimen analisis. Kemudian ini merupakan datanya. Coba kita perhatikan. Tunggu dulu. Nah, di sini data ini fungsinya untuk menampilkan sentimennya itu dan teksnya. Ini sentimen untuk positif atau negatif. Ini adalah komentar. Contoh kasus saya di sini adalah menilai sentimen data komentar Instagram. Kemudian kita jalankan. Tunggu ya. Pertama kita hubungkan dulu. Kita buka dulu ke Google Drive. Agar dia dapat mengambil data di Google Drive. Nah, setelah ada tanda checklist di sini, berarti aman ya, tidak ada error. Kemudian import library-nya yang sudah kita buat. Di sini source code-nya sudah saya buat semua. Namun di sini saya jelaskan data-data yang sudah saya buat. Kemudian tidak ada error. Kita lanjut ke dataset. Nah, ini adalah komentar yang ada di Instagram, di mana datanya itu sudah saya masukkan ke Google Drive, kemudian dipanggil. Yang dimasukkan hanya komentar Instagram sama sentimennya, negatif atau positif. Itu menjalankan fungsi ini.
Kalau misalnya kita tidak menggunakan ini, maka dia akan menampilkan semua data yang ada di Google Drive yang saya masukkan. Di situ ada ID, sentimen, dan komentar Instagram. Nah, karena yang saya butuhkan di sini hanya sentimen dan komentarnya saja, maka saya jalankan fungsi. Kemudian untuk data head ini untuk menampilkan semua komentar yang ada di data. Kalau misalnya kita buat 5, maka dia akan menampilkan atau 10 data, dia akan menampilkan 10 data. Oke, kemudian convert label di sini fungsinya yaitu, maksudnya di sini adalah Y 0 ini untuk menampilkan sentimen negatif, sedangkan untuk menampilkan sentimen positifnya itu diberi angka 1. Itu untuk sentimennya. Yang ini sentimennya. Kemudian untuk X ini untuk data. Datanya di sini adalah komentar-komentar yang berupa kalimat-kalimat. Ini fungsinya untuk menampilkan saja ya. Kalau ini untuk memberitahu dia positif atau negatif, dia negatif atau positif. Nah, di sini ada print, ini fungsinya. Yang X ini untuk menampilkan 5 data sentimen, sedangkan yang Y ini untuk menampilkan data sentimennya, yang X untuk menampilkan data komentar yang ada di Instagram. Nah, yang pertama ini ada kalimat, yaitu dia menampilkan sentimen yang negatif yang sudah dijelaskan, itu diberi angka 0. Kemudian yang kedua, 3, 4, 5 sama seperti yang ada di data, itu negatif semua, maka 0, 0, 0. Kemudian di sini ada split data. Kemudian ini masih sama, masih bagian dari split data. Kemudian di sini ada model konfigurasinya, yaitu kita atur vocabnya, embedding, max like berapa, kita jalankan. Nah, di sini dia menampilkan itu ada data trend. Data trendnya menampilkan sentimen negatif 140, kemudian sentimen positifnya ada 140 juga. Di sini data yang saya gunakan itu ada ada 400 data, namun dia sentimennya di sini hanya 200-an, 280-an. Kemudian ditambah dengan digabungin dengan dari data trend, kemudian kita bikin data testnya. Kita jalankan. Nah, di sini ada 60 data yang positif, yang negatif, dan yang positif ada 60. Nah, itu digabungkan dengan data yang trend tadi. Kemudian di sini ada model konfigurasi, sesuaikan saja.
Nah, di sini ada fungsi tokenizer, ada padding, ada convert to numpy array, kemudian di sini ada model. Sini ada data training. Nah, dia akan jalan terus membaca datanya. Nah, sampai di sini selesai. Kemudian di sini ada display history. Nah, ini dia akan menampilkan grafik. Nah, yang biru ini adalah grafik akurasi, yaitu dia paling tertinggi. Kemudian yang orange ini validasi akurasi dari bawah, kemudian ke masih di bawahnya akurasi. Nah, di sini ada data loss, itu harusnya dia turun paling ke bawah. Kemudian ada validasi loss. Kemudian di sini akan membaca seluruh data sentimennya yang ada, yang udah kita masukkan tadi. Maka dia akan membaca sentimennya positif atau negatif, dilambangkan dengan angka 0 dan 1. Kemudian di sini ada confusion matrix. Dia akan menampilkan kelas 0 betul, kemudian ada kelas 1 betul. Kemudian di sini ada confusion matrix. Di sini ada kelas sentimen yang 0, ada 0,78. Kemudian sentimen positif negatif dilambangkan dengan angka 1, itu ada 0,88. Kemudian di sini ada display confusion matrix. Coba saya rapikan. Nah, di sini dia akan menjelaskan dalam bentuk gambar. Ini sama seperti yang di atas, cuman di sini akan menampilkan bentuk gambar. Kemudian ini adalah tahap yang terakhir, yaitu kita akan melakukan prediksi, mengetes kalimat berikut merupakan sentimen positif atau negatif dari semua source code yang sudah kita buat. Dan saya menggunakan data yang ada aja. Di sini saya menggunakan komentar yang sentimennya negatif. Kemudian kita jalankan. Nah, maka dia akan menampilkan sentimen yang negatif. Dia bekerja dengan benar. Atau kita coba lagi. Sentimen negatif. Coba kita jalankan apakah kalimat berikut dapat sesuai membaca sentimen positif atau negatif. Nah, ternyata sentimennya adalah negatif yang dilambangkan dengan
angka 0. Kemudian kita coba yang sentimen positif. Nah, maka dia akan menampilkan sentimen yang positif yang dilambangkan dengan angka 1. Kita coba satu kali. 2 positif, 2 negatif. Nah, dari kalimat berikut, sentimen yang dihasilkan adalah positif. Nah, itu tadi merupakan sentimen analisis yang sudah kita buat. Kemudian sudah kita, tahap akhirnya sudah kita buat kalimat yang dapat dibaca merupakan sentimen positif atau negatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.